Salam saudara yang diberkati dalam nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Berfirmanlah bagi kami ya Allah pada saat ini. Kami sedia mendengarkannya dalam pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan saat ini didasarkan pada Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, ayat yang ke-39 hingga ke-44, di bawah perikop kapal kandas. Saudara, kesulitan, persoalan, dan penderitaan datang seperti tamu yang tidak diundang dalam hidup ini. Ia memasuki kehidupan kita tanpa mengetuk pintu. Itu dialami oleh semua orang, termasuk juga orang percaya. Status kita sebagai orang percaya atau orang beriman tidak menjamin kita lepas dari persoalan, dari masalah dan penderitaan dalam hidup ini. Bukti nyata itu dialami oleh Rasul Paulus, Rasul Kristus. Karena nama Kristus, Rasul Paulus ditangkap, dipenjarakan menjadi orang tahanan. Suatu ketika ia dibawa ke Roma menggunakan sebuah kapal bersama dengan tahanan-tahanan lainnya. Di tengah jalan, kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus diterpa oleh badai gelombang yang sangat dahsyat sekali. Sehingga kapal itu terombang-ambing di tengah-tengah lautan 14 hari lamanya. Rasul Paulus menderita kelaparan, terancam maut di dalam badai gelombang itu, dan oleh prajurit-prajurit yang mendampingi tahanan yang ingin membunuh para tahanan. Seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Belum selesai persoalan yang satu, persoalan yang lain datang silih berganti. Saudara, apakah Paulus menjadi tawar hati ketika ia mengalami banyak kesulitan dan penderitaan itu? Dikatakan dalam nas, sekali-kali tidak. Ia tidak pernah tawar hati. Rasul Paulus tidak menyerah. Dalam ayat yang ke-21 sampai yang ke-25 diperlihatkan betapa ia penuh pengandalan akan Allah, percaya kepada Allah dalam kesulitan yang sedang ia alami. Saudara, lihatlah bagaimana cara Allah menolong Rasul Paulus dalam kesulitan dan penderitaan yang sedang ia hadapi. Dimulai dari ayat yang ke-26. Yang pertama, Allah memberikan hikmat sehingga Rasul Paulus sanggup bertahan dan bisa menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan yang sedang ia hadapi dalam rangka badai dahsyat yang mereka alami. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-43, Allah menjamah hati perwira yang mendampingi tahanan sehingga mempunyai keinginan untuk menyelamatkan nyawa Paulus. Demikianlah mereka semua, khususnya Paulus, selamat sampai di daratan. Saudara, jika saat ini kita diterpa oleh badai gelombang, persoalan, masalah dan penderitaan dalam hidup ini, jika saat ini kita semua diterpa oleh badai wabah corona, ingatlah, janganlah kiranya kita bertawar hati. Mari tetap letakkan pengharapan kita kepada Allah. Percayalah kepadanya bahwa Ia akan bertindak dalam hidup kita. Allah akan menolong kita dengan caranya yang ajaib dalam kehidupan kita, sehingga kita sanggup bertahan dan selamat melewati berbagai badai di dalam hidup ini. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.